Apa kita harus ketemu seformal ini? Kalian tunggu di lobi. Saya mau bicara dulu berdua dengan Bapak Aditya. Baik, Pak. Ayo. Dan saya minta maaf, Dan. Saya mohon, Dan. Saya sudah menyesal. Ini salah sepenuhnya dari saya. Saya sebagai laki-laki, saya sudah hilaf, saya sudah tergoda. Tapi saya janji, saya akan mengakhiri Gisel. Bukan sama Gisel saja, sama siapapun. Aditya, aku bukan hanya kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi aku juga kecewa dengan cara kamu meminta maaf sekarang ini. Kamu bilang kamu akan mengakhiri hubungan kamu dengan Gisel. Itu artinya, sampai detik ini, kamu masih berhubungan dengan Gisel. Aku tidak butuh sujud kamu, Aditya. Yang aku butuhkan sebuah kejujuran. Tapi dari awal kamu bicara, saya tidak mendengar penyesalan kamu dengan tulus. Yang saya dengar hanya rasa takut untuk kehilangan. Kantor sepi banget. Apa semuanya lagi pada meeting ya? Kalau iya, harusnya yang mimpin meeting itu Kenzo. Artinya Mas Aditya lagi sendiri di ruangannya. Saya minta maaf, Dan. Saya benar-benar minta maaf sama kamu, Dan. Saya sudah mengakhiri semuanya sama Gisel. Saya akan pecat dia dari perusahaan ini. Tapi ini sepenuhnya bukan dari saya. Tapi Gisel duluan. Mas, maksudnya aku yang menggoda kamu? Kamu lupa dari awal ya? Awal pertemuan kamu datang ke ruangan aku. Kamu lupa? Kamu tahu semuanya kan? Kalau misalkan pria itu sudah berkeluarga, kamu masih mau? Saya mau, Pak. Walaupun saya jadi pelarian dulu, yang penting saya bisa dapetin kasih sayang dan dia bisa bikin saya bahagia. Oke. Ayolah Gisel, akuin semuanya di depan Pak Dandi. Jangan seolah-olah aku yang duluan, tapi kamu. Jadi sekarang kamu mau kambing hitamkan aku? Dengan semua yang terjadi, gini cara kamu memperlakukan aku? Tiara? Iya, Bu.
Kamu waktu kemarin ke acara TV siapa yang dandanin kamu? Mbak Aurel, Bu. Ya ampun. Sekarang kamu masuk ke dalam dan kamu saya dandanin, ya. Biar kamu tahu gimana cara dandan yang benar. Emang muka saya? Ya nggak mungkin dong kamu pergi muka kamu kayak begini doang. Yanto, bentar ya. Iya, Nyonya. Ayo. Memang benar Pak, saya menggoda Pak Aditya. Tapi Pak Aditya yang kasih saya lampu hijau. Pak Aditya selalu cerita kalau dia bosan sama istrinya. Dia juga butuh hiburan dan juga butuh orang untuk nemenin dia buat bersenang-senang. Cukup, Gisel. Enggak, aku nggak akan berhenti, Mas. Saya nggak pernah minta apapun sama dia. Tapi dia yang selalu kasih saya barang mewah. Kalung berlian, apartemen, bahkan tiket ke luar negeri. Kalau ditanya salah saya, itu bukan salah saya sepenuhnya, Pak. Tapi salah Pak Aditya juga. Pak Aditya selalu kasih saya apapun yang saya nggak bisa dapetin dari gaji saya, Pak. Gisel, kamu tuh jangan bohong ya. Kita tuh tidak pernah sejauh itu. Kamu butuh bukti. Lihat. Kamu lihat sosmed aku. Aku selalu upload apapun yang kamu kasih. Ada nih, lihat aja. Kemewahan ini saya dapetin dari Pak Aditya. Saya nggak mungkin bisa dapetin itu semua. Bapak tahu kan berapa gaji Aspri? Gisel, kamu tuh benar-benar kelewatan ya. Cukup, Aditya, cukup. Kamu dengar baik-baik. Mulai sekarang, saya akan putuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan kamu. Bukan cuma itu. Hubungan persahabatan kita selama ini juga akan berakhir sampai di sini. Sebaiknya kamu keluar dari sini sebelum Aditya khilaf, karena dia bisa melakukan hal lebih daripada ini. Dan Sekarang kamu pergi! Karena kamu sudah saya pecat! Keluar! Keluar! Ini beneran ibu mau make upin saya. Ibu nggak salah. Kenapa? Kamu takut saya make upin kamu asal-asalan? Saya nggak mungkin bikin kamu berantakan. Karena saya juga nggak mau bikin Kenzo itu malu depan klien-kliennya. Dan asal kamu tahu ya, make up saya itu harganya berkali-kali lipat dari gaji kamu 1 bulan. Jadi muka kamu nggak mungkin jelek. Mimpi apa ya semalam sampai bisa didandanin sama Bu Rianti? Kamu memang berhasil mendidik mental anak kamu, Widuri. Tapi urusan penampilan dan kecantikan, tetap aku pemenangnya. Kalau dulu aku nggak bisa lebih cantik dari kamu, mungkin Mas Aditya juga nggak akan sampai berkhianat sama kamu. Sekarang kamu duduk, Kenzo udah nungguin. Sekarang tutup mata kamu.
Andi. Ya. Pak, saya dipecat dari perusahaan ini. Tolong kasih saya kerjaan, Pak. Saya butuh pekerjaan untuk kebutuhan saya. Kamu tuh masih muda dan cantik. Seharusnya kamu tidak perlu merendahkan diri kamu dengan merebut suami orang. Oh ya, tadi kamu jangan salah paham. Saya melindungi kamu dari Aditya karena saya menghargai kamu sebagai seorang perempuan. Tapi itu bukan berarti saya akan bantu kamu untuk memberikan pekerjaan yang baru. Oke. Sudah selesai? Udah. Makasih banyak ya, Bu. Ini, uang buat kamu naik taksi. Jangan, Bu. Saya naik angkot aja. Kamu bisa nggak sih nggak usah ngebantah kata-kata saya? Oh, bukan gitu, Bu. Tapi emang kalau naik taksi mahal banget. Saya nggak enak uangnya jadi... Mutiara, saya itu udah capek-capek make upin kamu. Ya, kalau kamu naik angkot, nanti yang ada make up kamu semua luntur. Terus usaha saya jadi sia-sia dong. Kamu pakai uang ini buat naik taksi, dan sampai kantor Kenzo, kamu juga ke kantor Pak Bobinya pakai mobil Kenzo. Oh. Tolong, kali ini jangan lawan kata-kata saya. Baik, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Saya permisi.